Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS dan kita sudah memasuki tema yang keempat mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Dan subtema yang akan kita bahas hari ini mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian praaksara. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan periodisasi masa praaksara. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan asal-usul nenek moyang Indonesia hingga penyebaran wilayahnya. Nah, anak-anak, sebelum ke materi, coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Pernah lihat tidak gambar seperti ini, Nak? Kira-kira ini apa ya? Oh, ya betul. Kalian mungkin berpikir ini adalah tulisan dari tiap-tiap negara. Betul sekali ya. Ini adalah tulisan dari tiap-tiap negara dari mulai huruf-huruf kunonya hingga masa kini. Nah, setiap bangsa mengenal tulisan atau huruf atau aksara, maka bangsa tersebut sudah memasuki masa sejarah. Dan setiap bangsa memasuki masa sejarahnya itu berbeda-beda. Salah satu faktornya karena dipengaruhi oleh sumber daya dan kebudayaan manusianya. Untuk bangsa Indonesia sendiri memasuki masa sejarah itu pada abad ke-5 Masehi. Dengan buktinya ditemukan prasasti Kutai di Kalimantan Timur. Baik, nah sebelum manusia mengenal aksara atau tulisan yang disebut dengan masa aksara atau masa sejarah, manusia itu belum mengenal tulisan terlebih dahulu. Nah, manusia belum mengenal tulisan ini disebut dengan masa praaksara atau masa nirleka. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Nir itu tidak ada, leka itu tulisan. Jadi sebelum masa aksara kita akan memulai kehidupan itu di masa praaksara atau nirleka terlebih dahulu. Anak-anak, dari mana kita tahu bahwa kita memasuki masa nirleka atau masa praaksara? Dari bukti-bukti peninggalannya. Bukti-bukti peninggalan masa praaksara ini terdiri dari fosil dan artefak. Fosil itu adalah kerangka-kerangka sisa dari binatang purba atau manusia purba, sementara artefak adalah benda-benda peninggalannya. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, ada periodisasi masa praaksara atau ini pembagian berdasarkan waktunya. Pertama, ada yang disebut periodisasi berdasarkan geologis atau pembentukan bumi. Terdiri dari zaman arkaikum, zaman paleozoikum, zaman mesozoikum, dan zaman neozoikum. Ada juga yang disebut dengan periodisasi arkeologis, ini berdasarkan benda peninggalannya. Ada zaman batu dan zaman logam. Sementara berdasarkan perkembangan kehidupannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Ini adalah waktu-waktu di zaman masa praaksara. Bisa dipahami ya sampai sini? Ya, selanjutnya kita bahas satu persatu. Masa geologis atau ini berdasarkan kepada pembentukan bumi pada struktur batuan bumi. Yang pertama zaman arkaikum. Zaman ini telah ada sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Di zaman arkaikum, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan. Yang kedua ada zaman paleozoikum. Ini terjadi 340 juta tahun yang lalu. Dan di sini sudah muncul kehidupan, ada binatang kecil, tidak bertulang punggung atau avertebrata, ada jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga ada zaman mesozoikum. Nah, ini terjadi 140 juta tahun yang lalu, di mana kehidupan mulai semakin berkembang,
banyak dijumpai reptil, bahkan di sini sudah muncul binatang yang besar-besar atau kalian sebut dengan dinosaurus. Ada yang suka dengan dinosaurus? Nah, ya, di masa Mesozoikum inilah dinosaurus hidup di muka bumi. Yang keempat, ada zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Ini terjadi 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua, ada zaman tersier dan zaman kuarter. Di zaman tersier, dinosaurus mulai punah dan muncul mamalia besar atau banyak hewan menyusui, seperti misalnya gajah-gajah besar atau mamut gitu ya. Nah, kalian pernah nonton Ice Age? Nah, itu kan ya ada cerita tentang gajah-gajah purba. Disinilah masanya hidup gajah purba. Kemudian ada zaman kuarter. Zaman kuarter terjadi 3 juta tahun yang lalu dan di sini disinyalir awal kehidupannya manusia, ya. Nah, yang kedua ada yang disebut periodisasi berdasarkan arkeologis. Ini dilihat dari benda peninggalannya. Ada zaman batu dan zaman logam. Jadi berdasarkan benda peninggalannya nanti, manusia pendukung zaman praaksara itu menggunakan bahan-bahan dari batu dan logam untuk kehidupannya. Zaman batu dibagi 4, ada Paleolitikum atau zaman batu tua, ada Mesolitikum, zaman batu tengah atau batu madya, ada Neolitikum, zaman batu muda atau zaman batu baru, dan ada Megalitikum, zaman batu besar. Nah, ini adalah zaman batu terbagi menjadi 4 waktu. Sementara zaman logam, kita akan mengenal ada zaman perunggu, besi, dan tembaga. Tapi di Indonesia tidak mengalami masa tembaga. Karena apa? Karena kita tidak menemukan bukti-buktinya bahwa Indonesia itu menggunakan atau ada zaman tembaga. Yang ada di Indonesia, benda-benda peninggalan yang ditemukan itu hanya perunggu dan besi. Oke, anak-anak, kita lihat satu persatu ya, kita bahas. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, ciri-cirinya masyarakatnya hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Karena apa mereka hidup berpindah-pindah? Tingkat pemikirannya yang masih sederhana, mereka hanya hidup di sekitar alam yang subur yang akan mendukung kepada pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kalau misalnya tinggal di sungai, setelah misalnya sungai itu akan mengalami banjir lalu pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, terus selain itu mereka juga belum mengenal kepercayaan. Hidupnya berburu dan meramu, lalu menggunakan benda-bendanya juga masih sangat kasar. Di Indonesia, kebudayaan yang terkenal yaitu kebudayaan Ngandong dan Pacitan, berupa kapak perimbas dan alat serpi. Jadi di zaman batu tua, hidup mereka berpindah-pindah atau nomaden, belum mengenal kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada roh-roh nenek moyang pun belum ada. Hidupnya berburu dan meramu, menggunakan benda-benda yang kasar seperti kapak perimbas dan alat serpi. Yang kedua ada zaman Mesolitikum. Di sini zaman batu tengah atau batu madya. Ciri hidupnya semi nomaden atau semi menetap, mulai tinggal di gua-gua, mulai mengenal kepercayaan. Mereka menyadari ada kekuatan yang lebih besar dari kehidupannya. Lalu mereka pun hidup secara berburu dan meramu. Kemudian benda-bendanya ini batunya sudah mulai halus, dan yang paling terkenal adalah kebudayaannya Keyoken Medunger, yaitu sampah dapur dari sisa kulit kerang. Ya, ini Mesolitikum. Yang ketiga ada Neolitikum. Di Neolitikum, masyarakat saat itu hidupnya sudah mulai permanen atau menetap, sudah mengenal kepercayaan dan benda-benda yang digunakannya dari batu yang halus. Contoh kebudayaannya yang terkenal adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Dan dalam kehidupan Neolitikum juga, hidupnya sudah mulai bercocok tanam untuk memenuhi kehidupan. Bercocok tanam itu yaitu dengan cara berladang, seperti itu. Untuk ladang saat ini masih digunakan oleh masyarakat kita. Masih ada ya yang suka berladang, yang suka bertani, yaitu para petani. Ya, yang keempat ada zaman Megalitikum.
Di zaman megalitikum ini ciri-ciri kehidupannya hampir sama dengan masa neolitikum atau batu baru atau batu muda. Nah, mereka hidup permanen, sudah mengenal kepercayaan. Kepercayaannya kepada siapa? Kepada roh-roh nenek moyang yang disebut animisme, dan kepada benda-benda yang dianggap besar punya kekuatan yang disebut dinamisme. Nah, mereka juga punya hasil kebudayaannya berupa batu besar. Ada menhir, yaitu tugu pemujaan, ada dolmen, meja sesajian, ada kubur batu atau tempat menyimpan mayat, ada waruga, tempat menyimpan mayat ukuran kecil, ada sarkofagus, kubur batu berbentuk lesung, ada punden berundak, bangunan bertingkat untuk pemujaan roh nenek moyang. Serta mereka pun hidup dari bercocok tanam. Ini di masa megalitikum, jadi hasil kebudayaannya berupa batu-batu besar. Selanjutnya kita masuk ke zaman logam. Tadi sudah ibu sebutkan ya, di zaman logam ini yang dialami oleh masyarakat Indonesia hanya masa perunggu dan besi. Nah, ciri kehidupannya, hidup mereka sudah mulai permanen atau menetap, mengenal juga kepada kepercayaan, bendanya dari besi dan perunggu, hasil kebudayaannya misalnya kapak corong, nekara, bejana, moko, cendrasa, dan manik-manik. Mereka pun hidup dari bercocok tanam. Nah, anak-anakku, sekarang kita lihat berdasarkan perkembangan kehidupannya ada 3 bagian. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, ini dalam kehidupan ekonomi jelas mereka mengumpulkannya makanan itu dengan cara berburu. Mereka berburu binatang-binatang. Kemudian secara sosial mereka hidup berkelompok dan nomadon atau berpindah. Budayanya masih menggunakan peralatan batu yang kasar. Kemudian ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di sini kehidupan ekonomi masih sama untuk berburu tapi sudah lebih baik. Nah, mereka pun sudah hidup semi menetap, sudah tinggal di gua-gua, membuat rumah ya, rumahnya dalam gua. Kemudian sudah mengenal kepercayaan, peralatan batunya sudah mulai halus. Kemudian di zaman perundagian atau zaman pertukangan, mereka hidup bercocok tanam, hidup berkelompok dan menetap. Budayanya mengenal kepercayaan dan sudah ada sistem pembagian kerja. Mana yang harus dikerjakan oleh laki-laki, mana yang harus dikerjakan oleh perempuan. Misalnya kalau laki-laki harus bekerja di ladang, perempuan mengurus rumahnya. Ini ada di zaman perundagian, dan di zaman perundagian ini sudah ada keahlian atau yang disebut pertukangan. Mereka rajin-rajin loh dan bisa membuat perhiasan-perhiasan baik dari perunggu maupun logam. Ya, anak-anak, banyak nilai-nilai kebudayaan di masa praaksara yang oleh bangsa kita terus bisa dipertahankan. Misalnya saja itu adalah nilai religius, di mana kita percaya kepada adanya kekuatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, kalau untuk di masyarakat pedalaman, animisme dan dinamisme ini masih ada, betul ya? Tapi kalau untuk kehidupan kita yang modern, kita sudah memiliki agama, baik itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ada nilai gotong royong, hidup bersama secara kelompok, mengerjakan segala sesuatu bersama-sama agar mudah selesai. Sampai sekarang masih bisa dilihat bukan? Yang ketiga ada nilai musyawarah. Biasanya musyawarah mengambil keputusan bersama. Biasanya juga terdapat yang dituakan atau sesepuh ya. Nah, agar punya rasa yang lebih menghormati untuk nilai keputusan musyawarahnya. Kemudian ada nilai keadilan, di mana misalnya salah satunya terjadi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Sampai sekarang masih terlihat ya nak ya,
kita bisa melihat ada berbeda antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tradisi bercocok tanam. Semuanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tradisi bercocok tanam atau dalam pertanian sampai sekarang juga masih bisa kita lihat. Yang keenam, ada tradisi bahari atau berlayar. Nah, ini salah satunya menggunakan perahu bercadik sebagai alat penyebaran budaya. Nah, anak-anak, ini yang bisa kita banggakan. Dari dulu Indonesia dikenal sebagai pelaut yang ulung. Bahkan perahu bercadik ini banyak sekali sejarahnya, sehingga kalau kalian pernah mendengar yang namanya Kepulauan Madagaskar di Afrika, ini disinyalir masih keturunan orang Indonesia. Banyak kemiripan-kemiripan dari Madagaskar dengan Indonesia. Ini berkat dari perahu bercadik kita yang mampu mengarungi lautan samudra. Iya. Nah, sementara asal-usul nenek moyang Indonesia, menurut Faul dan Frisa Rasin, nenek moyang Indonesia ini adalah suku bangsa Veda. Orangnya kecil, rambutnya ikal, seperti itu ya. Dan nenek moyang kita ini selain suku bangsa Veda, ini ada ras lain juga yang hidup di Indonesia. Ada Proto Melayu atau Melayu tua dan ada Detero Melayu atau Melayu muda. Ada juga orang-orang melanosoid. Proto Melayu tua ini berasal dari jalur barat untuk masuk ke Indonesianya. Dari dataran Yunan di Cina Selatan, masuk ke arah barat dan timur. Sementara Detero Melayu muda ini berasal dari Indochina bagian utara, misalnya dari Myanmar. Nah, ras lain yang ada juga ada melanosoid. Ras melanosoid ini kemudian menyebar atau menetap di daerah Papua dan NTT. Demikian anak-anakku untuk penjelasan mengenai masa praaksara di Indonesia. Dan ini kalian bisa dilihat ya, jalur migrasinya nenek moyang bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya nak ya. Terima kasih sudah menyimak materinya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.